Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, semoga kalian semua dalam kondisi sehat. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang zat adiktif. Zat adiktif adalah zat yang membuat ketergantungan. Ya, contoh sehari-harinya misalkan yang sering kalian temui adalah kopi ya atau rokok, itu yang membuat ketergantungan. Jenis narkoba menurut efeknya nanti dibagi menjadi 3. Yang pertama zat depresan, ya contohnya adalah alkohol, metadon yang sering terdapat pada obat, biasanya membuat kita mengantuk, morfin, heroin, kodein, dan barbiturat. Depresan itu penenang. Yang kemudian yang kedua stimulan, dia membuat berenergi. Ya, strong terus. Contohnya amfetamin, kafein pada kopi, kokain, ekstasi, dan jenis nikotin. Yang ketiga golongan halusinogen. Ya, dia ngefly. Ya, jadi bawaannya berhalusinasi, gembira terus. Contohnya LSD atau LSD, ya, kemudian golongan ganja dan marijuana. Ya, ini jenis narkoba berdasarkan efeknya, ada sebagai penenang, depresan, stimulan dia berenergi, halusinogen dia berhalusinasi. Dampak bagi pengguna zat adiktif atau pengguna zat psikotropika adalah yang pertama dampak fisik atau psikologis. Fisik itu berarti yang tampak dari luar, bisa dilihat dari luar. Ya, misalkan berat badannya turun, matanya cekung dan merah, ya, wajahnya pucat, bibirnya kehitaman, terutama perokok, tangannya dipenuhi bintik-bintik merah, pengguna narkoba yang menggunakan suntik, ya, serta giginya keropos. Intinya dia bisa dilihat dari luar, berarti itu ciri fisik atau psikologis. Yang kedua adalah dampak fisiologis. Fisiologis itu fungsi organ dalam tubuh. Jadi intinya berhubungan dengan kerusakan organ dalam tubuh. Ya, contohnya kerusakan saraf, jantung, ginjal, paru-paru, kemudian denyut jantungnya menjadi cepat atau lambat, mengalami kemandulan, sembelit atau sakit perut, mengeluarkan keringat berlebihan, sakit kepala atau sakit tulang, mual dan muntah. Intinya prosesnya ada di dalam tubuh, berarti itu dampak fisiologis, ya, berhubungan dengan fungsi organ dalam tubuh. Yang ketiga adalah dampak psikis atau psikologis, atau kita sering menyebutkannya kejiwaan. Ya, jadi berhubungan dengan kejiwaan seseorang, itu psikis. Ya, contohnya mudah marah, dia menyendiri, gembira berlebihan, euforia, ya, gelisah, sikap membangkang atau tidak mematuhi aturan, emosinya tidak stabil, bisa juga kehilangan nafsu makan. Ya, intinya dia berhubungan dengan kejiwaan, berarti itu dampak psikis atau psikologis. Ya, ini bentuk contoh soal yang berhubungan dengan zat adiktif. Yang pertama, soal nomor 1, seorang pengguna narkoba memiliki gejala sebagai berikut. 1. Sulit mengantuk. 2. Denyut jantungnya cepat. 3. Selalu berhalusinasi. 4. Percaya diri. Yang ditanya ciri psikis. Yang termasuk ciri psikis itu yang mana? Ya, psikis itu tadi berhubungan dengan kejiwaan. Ya, berarti kalau denyut jantung itu berhubungan dengan fisiologis, berarti salah. Ya, yang berhubungan dengan kejiwaan yaitu nomor 3, ya, selalu berhalusinasi dan percaya diri yang berlebihan. Berarti jawabannya adalah D, yaitu 3 dan 4. Yaitu ciri psikis. Selanjutnya soal nomor 2,
Puto, morfin, dan heroin merupakan jenis narkoba yang sangat berbahaya karena dapat menyebabkan kematian. Cara kerja ketiga jenis narkoba tersebut adalah menekan sistem syaraf, ya, dan mengurangi aktivitas fungsional tubuh, ya, sehingga puto, morfin, dan heroin merupakan psikotropika jenis. Ya, kalau ada mengurangi aktivitas atau menekan sistem saraf sehingga tidak menimbulkan rasa sakit, berarti itu golongan zat penenang. Kalau penenang berarti di sini golongan yang B, yaitu depresan. Biasanya digunakan oleh dokter sebagai obat bius pada saat akan melakukan operasi. Yaitu jawaban soal nomor 2. Selanjutnya dilihat soal nomor 3. Perhatikan gejala penggunaan narkotik berikut. Langsung pertanyaannya, yang ditanya ciri fisik. Ya, dilihat ciri fisik. Fisik berarti yang bisa kalian lihat dari luar. Ya, ciri fisik seorang pengguna narkotika ditunjukkan oleh nomor yang dapat dilihat dari luar yang mana saja di sini. Ya, nomor 1. Mukanya pucat kelihatan. Sikap acuh tak acuh ini dampak psikologis atau psikis. Ya, jadi nomor 2 salah. Nomor 3, badannya kurus dan kering. Ini bisa kelihatan dari luar. Bersikap tertutup dan sering curiga. Ini dampak psikis atau kejiwaan. Jadi ciri fisik atau dampak fisiknya adalah nomor 1 dan 3. Ya, dilihat. Yang ditanya fisik berarti yang tampak dari luar. Dilanjutkan soal nomor 4. Seorang yang biasa minum kopi akan selalu mengkonsumsinya setiap hari. Hal tersebut karena kopi mengandung zat yang menyebabkan adiksi atau ketagihan, yaitu tadi sudah disebutkan, zat yang terdapat dalam kopi yang menyebabkan kita kecanduan atau ketagihan adalah golongan yang B, yaitu kafein. Lanjut, soal nomor 5. Perhatikan contoh jenis narkoba berikut. Narkoba yang mengandung zat stimulan. Stimulan berarti membuat seseorang berenergi. Ya, golongan stimulan di sini adalah, kalau LSD tadi kayak ganja, LSD itu golongan yang halusinogen. Jadi jangan sampai ada nomor 1. Jadi ini A dan B itu salah. Ya, kemudian nomor 4 ya. Nomor 4 jenis barbiturat itu golongan depresan. Jadi barbiturat salah. Jadi yang mengandung sebagai stimulan adalah kokain dan ekstasi. Jawabannya adalah C, 2 dan 3. Tadi dilihat di materi awal sudah dijelaskan. Psikotropika dampaknya, efeknya ada 3, stimulan, depresan, dan halusinogen. Lanjut soal nomor 6. Sebagai penerus bangsa Indonesia, kalian golongan pelajar, generasi muda harus menghindarkan diri dari nafsa, yaitu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Cara yang tepat untuk menghindarkan diri dari pengguna nafsa yaitu, bagaimana langkah kalian di sini untuk menghindari narkoba atau zat-zat adiktif yang lain, rokok. Yang pertama, A. Memasukkan pengguna nafsa ke panti rehabilitasi. B. Menghukum pengguna dan pengedar nafsa. C. Mengikuti penyuluhan tentang bahaya penggunaan nafsa. Yang terakhir, menghakimi pengguna nafsa. Jadi untuk kalian para pelajar, hal yang perlu dilakukan adalah yang C, ya, mengikuti penyuluhan. Terima kasih sudah menyimak penjelasan video hari ini tentang zat adiktif atau psikotropika. Semoga kalian semua selalu dalam kondisi sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.